Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pada hari ini perkenalkan saya Riki Hermawan Hakim, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Pada kesempatan kali ini saya dipercayakan menjadi host pada podcast Sistem Administrasi Penelaahan Produk Hukum Keputusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada hari ini tema kita itu terkait dengan Simantan. Apa sih Simantan ini? Manfaat dan tujuannya seperti apa? Nanti kita lihat pada podcast sore hari ini. Tentu saya tidak sendiri. Kita ditemani sama dua narasumber kita yang sangat-sangat berkompeten. Saya perkenalkan untuk narasumber pertama, Kepala Bagian Hukum Hubungan Masyarakat Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Reski Olivia Weriana Abunawas SH MKN. Selamat datang Bu. Selamat siang, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik. Oh ya, sore sekarang ya. Saya ya oke. Dan yang kedua, narasumber kita tentu tidak asing lagi, sering kita lihat di media sosial, saudara Mas atau Mas ya, Mas biasa dipanggil Mas Ahmad Iskandar Zulkarnain, Sarjana Hukum, yang juga akrab dipanggil Mas Eki. Ya. Bagaimana kabar Mas Eki? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesediaan kehadiran dua narasumber kita pada sore hari ini. Sebelum kita memasuki tema pada sore hari ini terkait dengan Simantan, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, apa sebenarnya tugas-tugas di bidang hukum dari subunit kerja yang Ibu pimpin? Iya, baik, terima kasih Mas Riki. Mungkin pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan tugas sekretariat Bawaslu, karena di situ kan sudah mencakup semuanya. Tugas sekretariat adalah melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Nah, berdasarkan Perbawaslu nomor 1 tahun 2021, tugas dan fungsi bagian hukum adalah pertama itu melakukan penyiapan kajian hukum dan produk hukum. Yang kedua, memfasilitasi konsultasi hukum. Terus yang ketiga adalah memfasilitasi pendampingan hukum atau pemberian advokasi bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Terus yang keempat adalah pelaksanaan pendokumentasian hukum, dan yang terakhir adalah pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di daerah provinsi. Itu adalah tugas dan fungsi dari bagian hukum. Terkait dengan Simantan ini, itu ada kaitannya dengan bagaimana penyiapan kajian hukum dan produk hukum. Itu. Ya. Baik Bu, tadi Ibu menyebutkan bahwa salah satu tugas bagian hukum itu melakukan penyiapan produk hukum ya. Nah, berkaitan dengan ini, produk hukum seperti apa saja yang disusun atau yang disiapkan oleh bagian hukum itu sendiri? Produk hukum itu seperti keputusan, MOU, perjanjian kerjasama, dan keputusan kebijakan yang ada di Bawaslu. Selama ini mekanisme penyiapan produk hukum keputusan di bagian hukum modelnya seperti apa? Kalau yang untuk saat ini penyiapan kajian hukum itu pertama-tama itu adalah kalau dari bagian yang memprakarsai terbitnya suatu keputusan itu, terus masuk ke bagian hukum, masuk ke sekretariat nanti dari kepala sekretariat akan mendisposisi
mendisposisi ke bagian hukum untuk dilakukan penelaahan dan harmonisasi terkait dengan produk hukum tersebut. Baik. Setelah dilakukan harmonisasi oleh bagian hukum, kemudian ditetapkan oleh Kepala Sekretariat atau Ketua Bawaslu. Ya, saya beralih mungkin ke Mas Ahmad sebagai inisiator Simantan ya. Saya ingin atau masyarakat penonton ingin tahu ya, sebenarnya Simantan itu apa sih? Baik, terima kasih Mas Riki, izin buka bak Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya Simantan ini adalah salah satu terobosan sebenarnya yang saya coba buat. Ini karena di latar belakangi melihat situasi prosedur atau mekanisme penelaahan produk hukum keputusan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Tenggara, khususnya di bagian hukum. Karena selama ini kan model penyiapan produk hukum seperti yang Ibu Kabak katakan tadi, itu kan sebenarnya masih bersifat konvensional, manual. Ya. Jadi kadang kita harus menunggu misalnya dari bagian pemrakarsa harus menyusun draftnya. Nah, sementara di sana juga ketika menyiapkan draft keputusan itu kadang-kadang kapasitas juga, karena tidak banyak yang sarjana hukum, tidak punya juga yang memiliki kompetensi teknis soal menyiapkan produk hukum keputusan. Akhirnya itu berangsur memakan waktu yang lama. Belum lagi ketika kita harus menunggu disposisi dari Kepala Sekretariat. Itu kan jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya prosesnya itu hampir seminggu untuk menyiapkan satu produk hukum keputusan sampai final. Nah, sementara kan kita tahu sendiri kadang-kadang di unit kerja kita sendiri untuk ada keputusan yang itu memang harus terbit saat itu juga atau membutuhkan waktu yang cepat penerbitannya karena mungkin kebutuhan atau kepentingan unit kerja organisasi. Nah, melihat situasi itu saya coba mencari kira-kira langkah atau terobosan apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk bisa mempercepat atau mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi di bagian hukum. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari pelaksanaan aktualisasi saya. Karena saat ini saya sementara melaksanakan aktualisasi Latsar CPNS Bawaslu yang diselenggarakan oleh Puslatbang KMP LAN Makassar. Jadi kira-kira hal yang melatar belakangi sebenarnya karena melihat situasi yang masih konvensional itu. Jadi ide awalnya ini melihat proses persiapan produk hukum ini yang begitu panjang ya. Waktunya begitu ruwet sehingga ide ini muncul. Ya, betul Mas. Tadi Mas Eki katakan bahwa setiap bagian ya untuk mengakses Simantan ini ya, untuk mengupload draft awal keputusan. Nah, apakah semua bagian dapat mengakses Simantan secara bersamaan ataukah masing-masing bagian pemrakarsa tadi yang Saudara Eki bilang ini harus membutuhkan antri mengakses Simantan? Seperti apa kalau jadi kalau terkait dengan mekanisme teknis penggunaan Simantan ini, jadi kan masing-masing bagian itu tinggal mengupload, pertama mengakses Simantan. Jadi Simantan ini sudah terhubung dengan web Bawaslu Sultra. Jadi nanti ada fitur itu kita masuk ke sistem informasi, kemudian ada pilihan Simantan. Nah, tampilannya tidak rumit, mudah. Jadi klik masing-masing bagian itu mengklik upload draft, kemudian mereka setelah berhasil mengupload, kemudian tinggal mereka submit. Setelah submit, otomatis akan ada notifikasi di handphone saya. Nah, ini nanti saya akan coba menghubungkan notifikasi ini ke semua handphone atau Android milik teman-teman di staf sebagian hukum, sehingga nanti teman-teman staf lain tahu, oh ini ada dari misalnya dari bagian administrasi, ini mau meminta penelaan soal draft keputusan misalnya. Jadi nanti itu kita akan lebih cepat. Jadi ketika sudah berhasil ditelaah, kita nanti tinggal mengupload kembali ke Simantan. Setelah kita upload, nanti masing-masing bagian pemrakarsa tinggal mengunduh.
Jadi nanti bentuknya sudah bentuk rancangan. Tinggal masing-masing bagian pemrakarsa itu mengambil nomor, kemudian pejabat yang berwenang, entah itu ketua Bawaslu atau kepala sekretariat, menandatangani dan diterbitkanlah surat keputusan itu. Jadi dia tidak perlu lagi melalui WhatsApp bertemu langsung, ya? Ya, tidak perlu. Jadi sebenarnya itu mempermudah sebenarnya kan. Kalau belajar dari situasi yang kemarin, itu kan masing-masing staf bagian pemrakarsa itu harus datang ke ruangan subbagian hukum. Jadi harus datang bertatap muka. Nah, kadang-kala juga misalnya sudah di luar jam kerja. Iya. Nah, ini jadi trouble. Misalnya sudah jam 5 sore atau mungkin malam hari, sementara keputusan itu harus terbit misalnya besok. Nah, itu kan butuh waktu di bagian hukum untuk menelaah. Nah, kalau setiap produk hukum keputusan itu harus ditelaah secara manual, konvensional, itu kan pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, oleh itu menurut saya Simantan ini sebenarnya fungsi utamanya mempermudah dan mempercepat layanan penyiapan produk hukum keputusan. Iya. Terakhir mungkin Mas Eki, saya sih penasaran, penonton podcast juga mungkin penasaran. Kenapa sih dinamakan Simantan? Apa motivasinya Mas Eki? Ya. Jangan sampai ada historis sama si dia misalnya dulu sehingga dinamakan Simantan. Baik, jadi apa namanya ya? Jadi Simantan ini sebenarnya istilah Simantan itu sebenarnya lahir bukan dari saya sebenarnya, tapi itu hasil diskusi bersama coach saya, namanya Pak Edi Saputra. Jadi coach kita coba cari istilah-istilah yang menarik begitu, yang unik. Nah, kemudian lahirlah itu kata Simantan, dan menurut saya ini juga ada landasan sosiologisnya. Supaya jadi kalau lihat Simantan itu kan tampilannya itu kan hanya ada foto saya itu. Jadi ketika para mantan-mantan mengakses Simantan itu mereka, wah si Eki ini udah jadi ASN dia. Jadi waduh, timbullah rasa penyesalan begitu. Ya. Mereka yang meninggalkan saya itu pasti menyesal begitu. Nah, itu cuma bercanda. Sebenarnya Simantan itu memang karena lahir karena apa ya namanya? Itu masukan dari coach. Diupayakan nama aplikasinya atau nama sistemnya itu unik begitu. Bukan dari bentuk move on-nya Mas Eki. Bukan. Itu bukan. Tidak ada sama sekali itu, Mas. Ini murni memang karena apa ya namanya? Karena itu tadi masukan dari coach. Tapi kalau para mantan juga menyesal ya enggak apa-apa. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kembali ke Ibu Olip ya. Saya pengen tahu tanggapannya Ibu Olip terkait dengan Simantan yang digagas oleh staf Ibu ini. Apakah benar akan memudahkan proses penyiapan produk hukum keputusan atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, pasti akan sangat memudahkan karena kan di tengah situasi pandemi seperti ini kan tidak mungkin kita akan bertemu langsung tatap muka. Nah, dengan adanya Simantan ini setiap produk hukum yang akan dikaji itu akan lebih mudah. Jadi tinggal kita klik saja masuk ke Simantan, terus diproses nanti akan kembali juga ke bagian pemrakarsa untuk mereka memperbaiki, dan setelah itu dilakukan penetapan oleh kepala sekretariat atau ketua Bawaslu. Sebenarnya sangat mudah dan memang akan terbantu sekali untuk kita di bagian hukum dengan adanya aplikasi seperti ini. Oke. Untuk implementasinya sejauh ini apa yang sudah dilakukan Simantan? Kita sudah mulai dari bulan April. Oh, sudah mulai. Jadi yang Aprilnya baru, ya Simantannya baru. Oh iya, kalau kalau untuk kan selama ini saya perlu jelaskan juga ya. Kalau untuk aplikasi ini kan baru, tapi untuk proses kita mulai bagaimana mekanismenya untuk menyiapkan sebuah produk hukum itu
dari sekitar bulan April. Ya, Bu. April. Hanya kalau untuk aplikasi ini baru seminggu ini kita mulai uji coba. Oh, sudah mulai uji coba. Uji coba. Uji coba pertama di mana aja? Nah, jadi izin Bu, uji coba pertama itu kemarin dari bagian administrasi. Jadi kemudian mereka mengupload ada draft SK itu yang yang diminta untuk ditelaah oleh bagian hukum. Nah ya itu kemudian saya sendiri kemudian dapat disposisi dari Ibu Olive untuk melakukan telaah sekaligus menyusun. Jadi nanti sebenarnya di bagian hukum itu tidak hanya sekedar telaah. Jadi setelah kita menelaah itu kita sudah menerbitkan semacam rancangan. Ya kalau kayak peraturan kayak RUU rancangan peraturan gitu. Jadi sudah dalam bentuk rancangan keputusan. Jadi bagian pemrakarsa itu ketika hasil telaah sudah selesai, mereka tinggal mengunduh rancangan itu di dalam Simantan, kemudian mereka tinggal mengambil nomor dan membawa ke pejabat berwenang, Kasek atau Ketua Bawaslu untuk ditandatangan dan diterbitkan. Jadi sebenarnya kalau success story-nya sudah ada dan kita sudah mulai sebenarnya. Sudah 1 minggu belakangan ini sudah ya. Kalau untuk aplikasi. Sekarang saya ingin tanya kedua ini, Ibu Olive dan Mas Eki. Seberapa yakin Anda berdua terhadap program ini, Simantan ini bisa memperbaiki kinerja daripada bagian hukum itu sendiri? Mungkin Ibu Kabak dulu. Kalau saya sih insya Allah sih akan sukses. Tinggal kita bagaimana mensosialisasikan ke masing-masing bagian. Karena sebenarnya tidak susah kok, ini gampang, sangat gampang sekali. Tinggal kita mengklik masuk ke Simantan, udah langsung terproses. Ini bagian dari seperti kayak inovasi baru untuk bagian hukum. Kalau dari Mas Eki-nya gimana? Ya jadi kan di dalam Simantan itu tidak hanya sekedar ada tampilan mengupload dokumen draft keputusan itu. Jadi ada fitur dalam itu namanya ekoran. Ekoran itu kotak saran elektronik. Nah, jadi fungsi dari tampilan itu sebenarnya untuk kanal bagi penerima layanan masing-masing bagian. Kalau misalnya merasa ada yang kurang atau merasa ini penggunaannya kok ribet begitu. Jadi nanti sebenarnya Simantan tidak akan berhenti di sini, terus akan ada pengembangan. Tapi kalau dilihat kemarin setelah dari bagian administrasi misalnya itu mengupload, saya tanya, susah enggak? Enggak susah. Karena gampang, mereka tinggal mengupload file Word-nya, kemudian kami unduh, kami telaah, kami siapkan dalam bentuk rancangan, kami upload kembali, mereka unduh, mereka print, ambil nomor, kemudian tanda tangan sama pejabat berwenang. Selesai. Dan itu karena mungkin basisnya adalah elektronik, jadi cukup memudahkan. Jadi kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa menggunakan itu. Tapi memang kita masih Simantan ini memang saya harus akui belum sempurna. Tapi sampai saat ini kalau lihat success story-nya ya memang sudah sukses menurut saya. Jadi ke depan menurut saya ini bisa memudahkan pelaksanaan kerja-kerja penyiapan produk hukum di unit kerja Bawaslu Sultra. Seperti kata Bu Kabak tadi. Terakhir mungkin Mas Eki dulu sebelum ke Ibu Kabak. Harapannya nih terhadap Simantan gimana? Kalau harapan saya kepada mantan, mudah-mudahan mereka mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada saya, Mas. Ya, kalau bukan mantan itu maksud saya. Ide ini. Kalau Anda inisiatori Simantan ini, harapan Anda terhadap Anda sendiri dan terhadap pimpinan, baik pimpinan Bawaslu Provinsi maupun pimpinan RI, kira-kira apa gitu? Jadi Simantan ini sebenarnya kan hal baru, jadi yang belum ada tapi diadakan. Nah, tadinya konvensional manual menjadi digital, elektronik. Nah, kalau harapan saya terhadap Simantan di masa depan, sebenarnya kalau saya sih sebenarnya tidak muluk-muluk mengharapkan ini akan menjadi sebuah
apa namanya inovasi yang menasional, enggak. Tapi sampai saat ini sebenarnya saya masih terus mengembangkan Simantan ini. Paling tidak itu Simantan ini sudah berhasil membantu atau mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas di bagian hukum, utamanya di subbagian hukum. Karena ini juga kan apa namanya di era sekarang ini kan kita dituntut untuk lebih cepat melakukan pelayanan internal, bukan hanya pelayanan kepada publik tapi pelayanan internal juga. Selain cepat kita juga dituntut untuk bisa efektif sama efisien, dan menurut saya Simantan ini memenuhi kriteria itu. Untuk dari segi pendanaan butuh nggak untuk mengembangkan ide Simantan ini? Nah, ya betul Mas. Jadi memang apa namanya? Memang mengurus mantan juga butuh biaya sebenarnya. Mengurus mantan itu butuh biaya. Ya kan, kalau mantan kita ajak jalan-jalan kemana kan, itu kan butuh biaya. Tapi soal Simantan ini sebenarnya kalau soal biaya, ya memang saya kalau misalnya kantor bisa mensupport anggaran untuk pengembangan Simantan, saya pikir Simantan ini bisa menjadi contoh dari seluruh unit kerja di Bawaslu Provinsi Indonesia. Karena setahu saya coba berkomunikasi dengan teman-teman seangkatan CPNS saya di formasi analis produk hukum, belum ada yang buat seperti ini. Nah, artinya menurut saya ini menjadi tiket gebrakan baru. Ya, artinya menjadi tiket kalau Simantan ini bisa disupport dari sisi pendanaan oleh kantor, kita semua bisa mengembangkan ini, dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi Simantan ini akan menasional begitu. Iya. Kita doakan ya, Mas Amin, Ahmad. amin. Saya ingin mendengarkan dari sisi Ibu Kabak dulu. Tadi sudah dijelaskan panjang ya oleh Mas Ahmad. Ternyata Simantan ini sesungguhnya butuh biaya juga, Bu Kabak. Gimana menanggapi itu? Kira-kira bisa nggak dibantu biar Simantan ini bisa menasional? Saya Kan kira Simantan luar biasa juga ide yang cemerlang ini hanya dimanfaatkan di lingkup provinsi saja. Kenapa tidak sampai nasional? Iya kan, tujuan utamanya kan pelan-pelan kita membuat sebuah gebrakan untuk di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan Simantan ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya ini merupakan inovasi yang baru di bagian hukum. Karena memang sebelumnya kan belum pernah ada dan memang belum terpikirkan oleh orang-orang untuk membuat aplikasi seperti ini. Jadi dengan adanya Simantan ini itu akan mempermudah, terutama mempermudah kami dalam melaksanakan tugas terkait dengan penyiapan produk hukum. Dan untuk mungkin selanjutnya ke depan kalau terkait dengan anggaran, bisalah nanti kita komunikasikan dengan Pak Kasek, karena ini kan terkait dengan nama lembaga dan memudahkan untuk kita melaksanakan tugas dan fungsi kita. Saya pikir cukup ya. Ya. Mungkin terakhir gini Mas, apa namanya? Oh ya. Ya. Pesan-pesan terakhir ya. Pesan terakhir. Oke. Bukan terakhir sebenarnya. jangan juga terakhir Mas. Ya, intinya sebenarnya Simantan ini tidak akan berhenti di sini, begitu Mas. Iya. Jadi pesan saya ini Simantan ini, jadi memang betul saya menginisiasi Simantan ini, tapi kalau kemudian suatu saat nanti misalnya teman-teman staf yang lain mau mencoba mengelaborasi ide-idenya dengan Simantan, saya terbuka dengan itu. Jadi saya tidak menutup diri bahwa Simantan ini adalah kepunyaan saya, tidak. Justru sebenarnya Simantan ini saya buat sebenarnya untuk subbagian hukum. Supaya teman-teman nanti dalam pengerjaan pelaksanaan tugas di subbagian hukum itu bisa lebih mudah, cepat, efisien dan efektif. Saya kira seperti itu, Mas. Terakhir mungkin mungkin saya mau tambahkan. Kalau saya sih seharap insya Allah selanjutnya tuh akan ada mungkin kayak ada gebrakan-gebrakan baru yang ada di aplikasi Simantan. Kita kan tidak tahu perkembangan zaman seperti apa. Mungkin apakah nanti ada tambahan fitur apa, tapi kan pada dasarnya
Simantan ini kan merupakan bagian dari penyiapan produk hukum dan kita menyesuaikan dengan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Yang pasti Simantan ini insya Allah selanjutnya akan terus ada dan mungkin bisa dikembangkan dengan fitur-fitur yang baru. Dan terus kalau juga misalnya dari provinsi lain ingin melihat dari Simantan ini kan bisa sebagai bahan referensi untuk dari provinsi lain. Ya. Masih ada Mas Eki? Terus untuk barisan para mantan, tetap semangat, tetap kerja keras. Mudah-mudahan nasib Anda tidak seperti nasib saya, dan mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Saya kira itu, Mas. Baik ya, luar biasa ya penjelasannya. Saya pikir cukup podcast kita pada hari ini ya. Terima kasih atas kesediaan Sama-sama, Mas. Ibu dan Mas Eki telah berbagi ilmu ya terkait dengan Simantan kepada kita semua. Baik pemirsa podcast, sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya ingin Apa namanya? Kita harus ada slogan sebenarnya. Yel Yel Bawaslu. Kalau saya bilang Bawaslu, Ya. Jawabannya apa, Mas? Ya ini aja, cegah wasit tindak aja. ada motonya Bawaslu aja. Ya apa? Iya. Cegah wasit tindak. Bersama rakyat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Harus barengan, Thomas. Oh iya. Oke. Dipandu, Mas, dipandu. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum.